Pernah kebayang nggak sih apa sebenarnya batasan kita sebagai manusia? Apakah hal-hal kayak penuaan, penyakit, bahkan kematian itu sesuatu yang ya udah harus kita terima aja? Nah, hari ini kita bakal ngulik sebuah ide yang super radikal yang pengen ngehack semua batasan itu. Selamat datang di pembahasan kita tentang transhumanisme. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang gede banget. Gimana kalau penuaan yang selama ini kita anggap takdir ternyata cuma sebuah penyakit? Cuma masalah teknis yang ya bisa diperbaiki. Ini bukan lagi omong kosong fiksi ilmiah loh, tapi salah satu janji paling gila dari transhumanisme. Hidup jauh lebih lama dari yang bisa kita bayangkan. Dan ini nggak berhenti di situ aja. Coba bayangin, kalian bisa ngedownload ilmu pengetahuan langsung ke otak. Atau komunikasi sama orang lain cuma lewat pikiran, tanpa ngomong sepatah kata pun. Nah, ini visi yang lagi dikejar sekarang. Di mana batas antara pikiran kita sama kekuatan komputer itu jadi makin tipis, makin kabur. Jadi, semua ide-ide yang kedengarannya liar ini ada namanya transhumanisme. Gampangnya gini, ini tuh keyakinan bahwa kita, manusia, nggak perlu lagi pasrah sama nasib biologis kita. Kita bisa dan mungkin harus pakai teknologi, mau itu rekayasa genetika, kecerdasan buatan, apapun, untuk jadi arsitek evolusi kita sendiri. Kita yang pegang kendali. Oke, bagian pertama, melampaui manusia, janji besarnya. Coba kita bedah lebih dalam lagi ya. Kalau kita beneran bisa ngehack biologi kita sendiri, tujuan akhirnya tuh apa sih? Seberapa jauh kita bisa melangkah? Skala ambisinya itu wow, luar biasa. Tujuannya bukan cuma jadi manusia yang lebih sehat atau lebih pintar, tapi jadi sesuatu yang disebut pasca manusia. Biar gampang ngebayanginnya, coba pikirin deh jurang kecerdasan antara kita sama simpanse. Nah, para transhumanis ini ngebayangin lompatan sebesar itu, bahkan lebih besar lagi, yang kita ciptakan sendiri. Visi raksasa ini sebenarnya ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, kecerdasan super. Intinya, kita bikin AI yang jeniusnya nggak ketulungan, jauh di atas manusia. Kedua, umur panjang radikal. Ya itu tadi, mengubah penuaan jadi penyakit yang bisa diobati. Dan ketiga, ini yang mungkin paling unik, optimalisasi emosional. Ini bukan berarti kita jadi robot tanpa perasaan ya, tapi justru sebaliknya, memperluas kapasitas kita buat ngerasain bahagia, damai, dan sejahtera di level yang sekarang mungkin belum kebayang sama sekali. Oke, bagian kedua, perangkat masa depan. Tentu, ini semua kedengarannya kayak mimpi di siang bolong kan? Tapi fondasi teknologinya itu lagi dibangun sekarang loh, di dunia nyata. Yuk, kita lihat beberapa alat yang katanya bisa membawa kita ke sana. Yang pertama, dan mungkin yang paling kalian sering dengar, itu antarmuka otak komputer atau BCI. Pasti familiar sama Neuralink kan? Nah, teknologi ini tujuannya bikin jembatan, semacam kabel data super canggih, langsung antara otak biologis kita dengan dunia digital. Nah, BCI ini kayak koin, punya 2 sisi. Sisi terapinya itu mulia banget. Bayangin, kita bisa bantu orang lumpuh untuk gerak lagi. Keren kan? Tapi ada sisi lainnya yang lebih radikal, yaitu sisi peningkatan. Memperkuat memori kita, bikin kita mikir lebih cepat, atau bahkan telepati versi teknologi. Sekarang kita turun ke level yang lebih dalam lagi, ke source code kehidupan itu sendiri, DNA. Ada teknologi namanya CRISPR, yang pada dasarnya kayak gunting super presisi buat DNA. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita nggak cuma bisa baca kode genetik, tapi kita bisa ngedit. Kita benar-benar bisa nulis ulang instruksi biologis kita. Dan disinilah kita ketemu salah satu dilema etis paling rumit. Tentu, pakai teknologi ini buat ngilangin penyakit genetik yang parah, itu kedengarannya bagus banget. Siapa yang nggak setuju? Tapi, batasnya di mana? Setelah penyakit hilang, apa kita lanjut ke ningkatin IQ, kekuatan fisik, atau bahkan penampilan? Nah, selamat datang di perdebatan soal bayi desainer. Terakhir, pilar soal umur panjang. Para pendukungnya bilang penuaan itu bukan takdir, tapi cuma akumulasi kerusakan sel yang bisa diperbaiki. Tujuannya adalah mencapai sesuatu yang namanya longevity escape velocity. Gini deh bayanginnya, kalau tiap tahun kemajuan medis bisa nambahin harapan hidupmu lebih dari setahun, secara matematis kamu nggak akan pernah mati karena tua. Inilah jalan menuju keabadian biologis. Bagian ketiga, harganya terlalu mahal. Visi masa depan ini emang kedengaran keren banget, bikin merinding. Tapi setiap teknologi hebat pasti datang dengan risiko yang hebat juga kan? Jangan-jangan harga yang harus kita bayar buat jadi dewa itu terlalu mahal. Yuk kita lihat sisi gelapnya.
Kekhawatiran pertama yang paling jelas adalah soal kesenjangan sosial. Kalau teknologi buat hidup ratusan tahun atau jadi super pintar ini harganya selangit, apa yang bakal terjadi? Kita beresiko menciptakan dua spesies manusia. Yang ditingkatkan, yang super kaya, dan yang alami, yang ketinggalan. Ini bukan lagi soal kaya miskin, tapi perbedaan biologis yang fundamental. Tapi, ada satu risiko yang bikin semua risiko lain kelihatan kecil. Risiko yang bahkan bikin para pendukung teknologi paling optimis pun jadi was-was. Kecerdasan super. Pertanyaannya simpel, tapi serem. Apa yang terjadi pas kita berhasil menciptakan sesuatu yang jauh lebih pintar dari kita, para penciptanya? Filsuf Nick Bostrom ngerangkum bahayanya dengan sangat pas. Dalam banyak hal di hidup ini, kita bisa coba-coba, gagal, terus coba lagi. Tapi dengan kecerdasan super, kita mungkin cuma punya satu kali kesempatan. Satu kesalahan kecil aja dalam memprogram tujuannya bisa jadi kesalahan terakhir kita sebagai spesies. Nggak ada kesempatan kedua. Game over. Jadi, kritik terhadap ide ini datang dari banyak sisi. Ada soal kesenjangan sosial, takut terciptanya kelas biologis baru. Ada risiko eksistensial, yaitu tadi, bahaya AI yang lepas kendali. Ada juga soal martabat manusia. Apa kita kehilangan sesuatu yang penting dari kemanusiaan kita kalau kita udah di-upgrade? Dan terakhir, otonomi kognitif. Kalau otak kita nyambung ke internet, siapa yang sebenarnya megang kendali pikiran kita? Oke, bagian terakhir. Bab berikutnya kemanusiaan. Jadi dengan janji yang begitu besar dan bahaya yang begitu mengerikan, kita mau kemana nih? Ini bukan lagi cuma perdebatan di kalangan filsuf. Ini adalah kenyataan yang lagi dibentuk di depan mata kita. Pada akhirnya, ya inilah inti masalahnya. Transhumanisme itu pertaruhan terbesar dalam sejarah kita. Di satu sisi, ada janji surga, akhir dari penderitaan dan kematian. Di sisi lain, ada resiko kiamat buatan kita sendiri. Potensi terbesar kita, sekaligus bahaya terbesar kita, ada di sini. Ada satu jebakan psikologis di sini, yang bisa kita sebut keangkuhan teknologi. Semacam rasa sombong, percaya bahwa kita pasti cukup pintar buat mengendalikan semua ciptaan kita. Pikiran, gampang, nanti juga ada teknologi baru buat benerin masalahnya. Sambil ngelupain pertanyaan-pertanyaan etis yang paling dasar. Dan ini poin yang paling penting, tolong diingat baik-baik. Debat ini nggak bisa ditunda lagi. Teknologi-teknologi ini nggak akan nungguin kita siap. Keputusan yang diambil di laboratorium dan perusahaan-perusahaan teknologi hari ini, itu yang akan nentuin wujud manusia 100 tahun lagi. Kita harus mulai mikirin ini secara serius sekarang. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Dengan kekuatan untuk merancang ulang diri kita sendiri, kita sedang menulis bab selanjutnya dari cerita umat manusia. Pertanyaannya adalah, apakah ini akan jadi bab terhebat kita atau bab terakhir kita? Jawabannya ada di tangan kita semua.